NFT, masih banyak banget yang gak tahu NFT itu apa walaupun dari sekian banyak video yang gue udah buat terhadap NFT. Pada bingung, apa sih itu NFT? Non-fungible token. Kenapa NFT bisa mahal dimana gue bisa tinggal screenshot aja? Dan pertanyaan besarnya, siapa sih yang beli? Gue sama seperti kalian sampai akhirnya Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Halim, dimana channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatif juga. Mau itu kreatif crypto, mau itu kreatif NFT, mau itu kreatif membaca buku. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. Sobat kalian berenang, tau udah pencet tombol like ya guys, karena serius itu ngaruh. Hari ini gue pengen ngomongin NFT. To be fair, atau lebih tepatnya jujurly, gue sebenarnya pengen ngomongin 22 buku yang kalian harus baca di tahun 2022 ini. Tapi karena kejadian ini, gue jadi harus hold konten tersebut. Buat kalian yang gak tahu, gue tuh menjadikan diri gue sebagai kelinci percobaan. Dimana bisa gak sih yang bukan siapa-siapa menghasilkan sesuatu yang signifikan di NFT space ini. Dan akhirnya gue memberanikan diri untuk minting NFT gue di akhir Desember. Dan hasilnya bakal gue bahas lebih detail lagi setelah gue bahas berita ini yang lagi viral-viralnya. Karena gue yakin mayoritas dari kalian nonton ini dikarenakan berita Gozali. 1 miliar rupiah. Namanya ramai diperbincangkan hingga trending di media sosial. Bahkan nama Gozali Everyday diberitakan sejumlah media luar. Bagaimana tidak? Mahasiswa program studi animasi Fakultas Ilmu Komputer Gozali just started out a couple days ago. The guy was minting them for pretty cheap, 0.001 ETH, and now we're almost at a half ETH for the floor. Bahkan sampai orang bule aja ngomongin doi. Dan kalian pasti bingung kan, kayak kenapa selfie ini diinginkan banyak orang? Apa fungsinya? Seperti yang diceritakan oleh Yuval Noah Harari di Sapiens, di mana duit itu, uang itu diciptakan oleh manusia kan. Itu man-made. Di mana dia ekstrim banget ngomong uang itu adalah cerita. Itu adalah cerita fiktif yang diciptakan manusia untuk berkoordinasi. Dari sana kita bisa merasionalkan kenapa orang membeli NFT ini. Karena kita harus mempunyai agreement bahwa medium ini, mau itu uang atau NFT, ada nilainya, ada value-nya. Saat ada dua party yang setuju bahwa ini ada value, ya terjadilah transaksi. Mau itu pakai uang, mau itu non-fungible token, mau itu batu. Ya pokoknya barang ini ada ceritanya nih. Gua asumsi banyak dari kalian yang masih asing terhadap NFT, gua highly recommended kalian cek video-video gua sebelumnya. Jadi secara simple, NFT itu adalah suatu token yang tidak bisa tergantikan lagi. Kenapa tidak bisa tergantikan lagi? Karena sudah dicatat secara blockchain bahwa yang pertama itu miliknya siapa. Layaknya Mona Lisa, kalian kagak bisa print lagi dan bilang itu miliknya kalian kan. Dan fakta bahwa itu tidak bisa tergantikan, itu menjadi ada ceritanya kan. Kayak terkesan ada eksklusivitas. Bahwa hanya ada sekian banyak orang yang bisa mempunyai monyet-monyet ini. Gue kagak bakal ngomong terhadap detail NFT itu dan contoh-contoh NFT. Gue highly recommended kalian nonton video gue lainnya untuk kita sefrekuensi. Karena kalau kalian tanpa nonton gue video-video sebelumnya, gue yakin video ini kagak make sense. Jadi gue pernah bilang, menurut observasi gue, ada dua jenis NFT. Ada NFT yang art, ada NFT yang utility. Mungkin kalian sudah bisa merasionalkan kenapa orang membeli NFT yang sifatnya art. Karena pengen support kreatornya, pengen support karyanya. Mungkin di sini banyak yang sudah bisa merasionalkan kenapa orang beli NFT monyet tersebut. Karena berasa oke, ada utility-nya, ada fungsinya, ada status sosialnya. Tapi mau apapun tipenya, menurut gue tetap aja ada unsur spekulasinya. Sesuatu yang bisa diperjualbelikan selalu ada unsur spekulasinya kan. Karena spekulasi adalah kita punya harapan dan ekspektasi bahwa di kemudian hari gue bisa jual lagi nih. Spekulasi. Gue ngerti agak susah dicerna kan. Tapi biasanya kalau teman-teman gue nanya gue dan susah dicerna, gue selalu bilang sama aja kayak saham. Tapi ya mereka langsung baper. Bro, saham kan ada legalitasnya, ada OJK-nya, ada Board of Governance-nya. NFT apa bro? Yes, orang bego juga tahu namanya saham itu pasti kagak lebih volatile dibanding NFT atau bahkan kripto. Dan mereka juga mempunyai legalitas yang didukung oleh setiap negaranya. Tapi capital market ini kan pasar kan. Pasar pasti ada trader kan. Ada yang mau beli dan abis itu langsung jual. Dimana mindset trader biasanya tidak peduli terhadap artnya atau utility-nya. Layaknya orang kalau misalnya nge-trade saham, kagak peduli tuh prospektusnya apa, long term-nya apa, kagak peduli. Pokoknya spekulasi terhadap harganya itu akan naik dalam 2 hari ke depan. Contoh. Dan pendapat gue pribadi itu yang terjadi terhadap si Gozali.
Mungkin awal-awal dia iseng doang, dan abis itu orang yang ngelihat keisengan ini terlihat sebagai lucu dan kreatif. Tapi ya akhirnya ya kepam, dan luar biasa banget pamnya. Dan karena fenomena ini, gue notice beberapa praktisi NFT agak kesel terhadap fenomena ini. Karena akhirnya NFT ini diasosiasikan dengan jokes, kayak lucuan doang nih, kayak layaknya doge. Ya karena faktanya ya, lu selfie doang bisa dapat sesuatu. Apa value dari NFT ini? Pertama, kalau ngomongin value ya kita juga bisa ngomong ke beberapa perusahaan kan. Kayak value perusahaan itu apa sih? Kenapa perusahaan tersebut bisa dianggap 1T? Perusahaan juga bisa flop. Dan kalau misalkan gue pengen cocok logi, gue pengen confirmation bias layaknya Doge, kan lucu, kreatif, kayak menarik gitu loh. Dan yang paling orang-orang kagak bisa dapet adalah konsistennya kan. Fakta bahwa dia nge-shoot terus-terusan di depan meja seperti itu juga sesuatu konsistensi kan. Dan gue yakin orang pasti kagak mau kan ngelakuin itu kan. Kayak lama banget bro, gue pengen yang cepet gitu. Seperti yang kita tahu, untuk kita menjadi sesuatu yang original, kita harus punya sudut pandang kreatif kan. Atau lebih tepatnya, kontras. Which is ya si Doi lakukan dan berhasil. So shout out to Gozali. Dan sekarang kita balik ke cerita ini. Eksperimen gue apa kabarnya? Gue ada minting 4 foto di OpenSea, dan kebetulan di 13 Januari 2022 ada yang beli gue punya NFT seharga 1 ETH. Mungkin gue bakal agak sentimental ceritain ini semua, tapi buat kalian kagak tahu, sebelum pandemi gue bisa bilang gue mempunyai hobi atau aspirasi sebagai travel photographer seperti kalian yang bisa lihat di Instagramnya gue. Dan pas gue bahas NFT ini pun gue juga kasih tahu gue pengen sharing ini untuk kalian yang berkarya. Karena menurut gue ceritanya Beeple itu sangat inspiratif sekali. Fakta bahwa kita konsisten terus, kalau misalnya kita fokus ke kita punya karya, akan ada hasilnya nih ke depannya. Menurut gue itu sangat inspiratif gitu. Dan gue juga pengen menjadikan gue studi kasus. Karena sebelum NFT ini bisa dibilang seniman yang bisa hidup dari karyanya berapa sih? Bisa dihitung jari kan. Tapi NFT ini kayak memberikan gue hope, kayak jangan-jangan bisa ya. Tapi peran skeptis gue juga muncul kan, kayak NFT fotografi di Indonesia juga minim. Siapa sih mau beli? Lu punya karya, lu siapa bro? Apakah orang-orang di luar sana mau beli NFT lu? Kan kayak nggak mungkin bro. Lu pikir realistis dikit lah. Gue jujur takut banget ngelakuin project ini. Apakah gue hanya membodohkan diri gue sendiri di depan kalian? Tapi gue ingat bahwa channel ini gue dirikan untuk kalian pekerja industri kreatif. Dimana kalau misalnya gue ngomong sesuatu, gue harus praktisi kan. Karena kalau gue kagak praktisi ya gue ya gitu-gitu aja. Gue cuma just another orang yang cuma bisa ngomong doang kan. Karena jelasnya ngeflip NFT itu pasti lebih enak dibandingin kalian berkarya. Enaknya itu dalam konteks bahwa kalian tuh tidak punya emotional attachment terhadap karyanya kalian. Kalau kalian mempunyai karyanya kalian nih, kayak bener-bener projectnya kalian dan terjual, itu pasti beda sama kalian ngeflip NFT. Jadi itu yang ngedorong gue bahwa yang bukan siapa-siapa bisa gak sih berkarya dan diapresiasi dengan hasil yang signifikan di NFT. Dan 13 Januari 2021 di jam 1.30 ya ternyata bisa guys. Apakah berartinya gue paling keren? Jelasnya kagak. Tapi gue ngelakuin ini semua buat kasih tahu kalian, para pekerja industri kreatif, ternyata bisa loh. Dan jujur pas gue ngeliat email tersebut pun gue merinding. Gue kayak beneran kagak tahu mau ngapain guys. Balik ke objektif gue bikin video ini. Gue rasa dengan kejadiannya si Gozali, kita tuh lagi di inflection point bahwa mungkin NFT itu bisa mainstream di Indonesia juga. Dan gue harap warga kreatif yang melihat kasus Gozali, lihat dia dari segi konsistensinya, bukan dari outcome-nya. Jangan takut terhadap background-nya kalian, fokus aja ke karyanya kalian. Karena yang namanya outcome, hasil itu kagak ada di tangannya kalian kan. Tapi output kalian bisa kontrol. Menurut gue termasuk hoki di mana karya gue minting belum ada sebulan dan ada orang mau beli itu 1 ETH. Menurut gue itu anomali. Ingat, namanya NFT itu ada suatu proses, it's a long game. Jangan ngeliat ini cuma cuan-cuannya doang, tapi ngeliat itu dalam konteks karyanya kalian, outputnya kalian. Terutama buat kalian yang konteksnya sama gue sebagai one of one NFT artist. Dimana kalau misalnya kalian project base atau yang orang-orang suka ngomong PFP, itu kan kalian kan setim dan kalian ada marketing budget and everything. Menurut gue itu beda lagi konteksnya. Tapi kan gue di sini ngomongin gue sebagai travel photographer. Jadi buat kalian yang sendirian juga, ya menurut gue kalian harus ngeliat ini a long game ya. Tetap grinding guys. Dan sekarang setelah 1 dari 4 NFT collection gue udah terjual, apa sih yang gue mau lakuin? Pertama gue pengen cari tahu dulu itu siapa, dan gue pengen ngecek ke beliau apakah beliau itu pengen di interview, dan gue juga pengen ngeprint out dan abis itu ngasih print outnya ke Doi, karena Doi itu yang punya. Jadi si Doi bisa taruh di dia punya living room bahwa dia own this NFT. Menurut gue itu keren aja. If you're watching this, thank you. Kedua, dengan kejadian ini memberikan gue inspirasi bahwa kayaknya banyak nih yang gue bisa lakukan di dalam konteks NFT space ini. Kayak gue kebayang bikin satu NFT collection di mana itu ada royalty-nya, di mana sebagian dari royalty tersebut gue jadikan aksi sosialnya gue. Bisa contoh memberikan buku,
memberikan bantuan sosial juga. Menurut gue menarik banget sih kalau gue bisa bikin NFT collection yang ada unsur sosialnya. Gue excited banget buat kalian yang pengen ikutan, kalian juga bisa follow aja gue di Twitter atau kadang-kadang juga Instagram. Ya kalian pilih lah kalian mau follow gue yang mana. Kalian tinggal cek aja, gue punya linkit lnk.id/agusleo. Dan website guys, menurut gue itu sangat penting karena kita kan terlalu scattered kan, kita punya ekosistem kan, kita ada di Instagram, ada di TikTok, di YouTube. Terus kalau di NFT kita ada di OpenSea, ada Super Rare, ada Foundation. Kan butuh satu micro website yang konsolidasi itu semua kan. Dan di Linkit ini semua yang ada di Linktree Pro di Linkit gratis guys. Jadi kalian bisa custom background juga sesuai dengan NFT-nya kalian bisa taruh custom thumbnail juga sesuai dengan NFT-nya kalian. So buruan cek Linkit lnk.id. Dan again guys, gratis guys. Ngapain kalian bayar Linktree Pro di mana di Linkit gratis? Itu aja, nextnya kalian mau gue ngomongin apa, tinggal komen aja di bawah. And jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. I'll see you next video. Salam kreatif. Bro, jangan salam kreatif dulu bro. Gimana caranya lu bisa jualan itu bro? Gue juga kagak tahu bro. Gue kagak tahu orangnya siapa. Gue juga pengen nanya sih. Enggak bro, gue mau sekarang juga. Gue butuh tahu itu. Gue ngeklik video ini cuma mau tahu gimana cara gue jualan NFT. Ya kalau misalkan mental lu udah mau cuan doang sih, menurut gue salah ya.